Penetapan Gisela Anastasia beserta pria berinisial MYD sebagai tersangka dalam kasus video syur yang viral awal November kemarin membongkar sejumlah fakta mengejutkan. Tak hanya seputar lokasi tempat dibuatnya video asusila, perekam beserta proses penyebaran pun mulai terungkap. Sempat kirimkan file video ke MYD, lantas apa alasan Gisel merekam video tak senonoh bersama pria yang bukan pasangan resminya saat itu? Mengaku membuat video syur pada tahun 2017 di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Video panas yang melibatkan Gisel beserta pria berinisial MYD itu juga secara tak langsung membongkar pengkhianatan sang wanita terhadap Gading Marten yang kala itu masih berstatus suami Gisela Anastasia. Sejumlah percakapan serta komentar antara Gisel dan MYD bahkan terkuak ke publik. Lantas, benarkah Gisel dan MYD sudah saling mengenal sebelum Gisel menikah dengan Gading pada 2013 silam? Naiknya status Gisela Anastasia sebagai tersangka mengungkit kembali kisah perceraiannya dengan Gading Marten yang heboh pada tahun 2019 lalu. Video Gading yang menyanyikan lagu Pergilah Kasih hingga meneteskan air mata viral lagi di dunia maya. Lantas, seperti apa tanggapan Roy Marten terhadap kasus yang menjerat mantan menantunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Satu persatu fakta seputar pembuatan video syur antara Gisela Anastasia dengan pria berinisial MYD terungkap. Setelah sebelumnya terkuak tentang lokasi serta tahun pembuatan video, kini Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengungkapkan proses perekaman serta penyebarannya. Entah siapa yang lalai, satu hal yang pasti, Gisel adalah pelaku yang merekam adegan tak senonoh di ponsel miliknya sebelum dibagikan pada MYD menggunakan aplikasi AirDrop. Dibaca di pasal 4 membuat yang saya disampaikan kemarin, yang melakukan, yang merekam siapa? Saudari GA, dia yang merekam. Membuat memang tidak bisa kalau untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman juga di media itu sudah ada semua kan? Sampai halayak masyarakat. Ya, coba nanti dibaca di pasalnya. Sampai ke masyarakat, jadi untuk umum. Sampai ke umum ini. Ini yang kemudian tersebar menurut pengakuannya. Ini ya. Ada yang bilang rusak, ada handphone satu dibilang hilang. Kemudian pada saat itu saudari GA juga mentransfer menggunakan AirDrop kepada si saudara MYD. MYD sempat, pengakuan dia sempat seminggu, setelah itu baru dihapus. Makanya MYD kita ini kan di pasal 8 Yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya.
Ya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksaan. Sehari pasca ditetapkan sebagai tersangka, media sosial Giselle tampak masih aktif. Di Instastory, Giselle bahkan mengunggah sejumlah kata-kata bijak tentang kesabaran. Namun, apa boleh buat, penyesalan selalu datang terlambat. Keterlibatan Giselle dalam pembuatan video syur berdurasi 19 detik sudah terlanjur dikonsumsi publik. Yang pasti, Giselle yang merekam hingga mengirimkan file videonya kepada MYD selaku pemeran pria. Memproduksi video tak senonoh bersama pria lain saat masih jadi istri Gading, apa sebenarnya alasan Giselle? Kalau ditanyakan untuk kepentingan dia sendiri, itu pasti ditanyakan. Pasti setiap dijawab pasti begitu. Saya udah bicara dengan Giselle bahwa menurut pengakuan Giselle, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Ya, dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol. Tetap buktikan bahwa kau tidak lalai. Tetap buktikan bahwa memang kamu benar-benar tidak lalai. Bahwa kau benar-benar memang tidak ada kesengajaan. Rasa penasaran masih menghantui publik terkait alasan dibalik pembuatan video tak senonoh. Direkam pada tahun 2017 saat masih bersama Gading, benarkah Giselle dan MYD sudah kenal dekat sebelum sang wanita menikah dengan putra Roy Marten tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terkuaknya pemeran pria yang berinisial MYD sebagai bintang dalam video syur bersama Giselle Anastasia membuat netizen bergerak cepat menelusuri jejak digital sang pria. Diduga bernama Michael Yukinobu De Vretes, sebuah kicauan di Twitter pada tahun 2011 silam membongkar awal perkenalan Giselle dan Yukinobu. Ya, berdasarkan cuitan di dunia maya, kala itu Yukinobu baru saja mendapatkan kontak pribadi Giselle yang ambil bagian dalam salah satu acara televisi. Yukinobu yang kebetulan adalah karyawan di stasiun televisi tersebut sempat dijodoh-jodohkan dengan Giselle. Namun apa daya, mungkin memang tak jodoh. Setahun setelahnya, Giselle justru mengungkap status hubungannya dengan Gading Marten. Kalau aku sih, dari aku pribadi memang pengen serius. Tuh, dia juga emang pengen serius, mengingat udah sama-sama capek aja sih gitu. Jadi kebetulan lagi ketemu yang pas, seiman, terus cocok gitu kan, baik anaknya gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya nggak diakhir-akhirin nggak akan berakhir juga sampai kapan juga, namanya juga manusia, nyari kan selalu nyari lebih baik di atas langit, sedangkan di atas langit ada langit gitu. Jadi susah. Nah, mumpung ketemu yang cocok kayak gini, ya emang kita niatnya serius. Sosok Gading itu yang jelas dia baik banget. Maksudnya buat aku dia yang terbaik lah buat aku. Pemirsa Intens Investigasi, ibarat cinta lama bersemi kembali, mungkin demikianlah awal cerita dari video syur yang viral sejak awal November kemarin. Ya, perkenalan Giselle dan MYD yang diduga adalah Michael Yukinobu De Vretes pada 2011 silam sepertinya kandas pasca kehadiran Gading dalam kehidupan Giselle.
Akhirnya menikah pada tahun 2013, rumah tangga Gading dan Giselle pun awalnya terlihat baik-baik saja, hingga heboh perceraian pada 2019 silam. Sempat sembunyikan alasan perceraian, tersebarnya video syur Giselle yang dibuat pada tahun 2017 akhirnya membongkar pengkhianatan Giselle terhadap Gading. Jejak digital bahkan menangkap bagaimana Giselle dan pria diduga Yukinobu itu saling berkomentar di media sosial di tahun 2017 hingga 2018. Terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kalau kita tuh intinya saling menghargai, saling banyak ngobrol. Mas Gading nggak suka ngobrol, dia emang orangnya diem. Cewek itu kalau kerja doang, tapi tetap komunikasiin semuanya gitu. Kalau apa semua diomongin sampai tuntas. Kalau aku sih gitu ya. Dan kita punya cara sendiri untuk biar kalaupun seberantem-berantemnya tapi tetap cepet baikan gitu. Ada manja-manjanya, ada segala macamnya gitu sih. Dan sekesel-keselnya tuh tetap sadar ya emang ini kan mesti diselesain gitu. Cuman emang kita sih jarang banget berantem, jarang banget. Paling juga mulai kesini-sini karena ada anak, segala beda persepsi apa segala. Cuman ya udah nemu aja caranya untuk nyelesainnya gitu. Kadang-kadang sulit kalau dua-duanya lagi sibuk kerja. Kadang gantian yang mana yang luangin waktu buat Gempi lebih banyak. Kadang-kadang ada pun waktu paling kita malam sebentar. Makanya kadang-kadang kalau sering lihat aku sama Mas Gading sama teman-teman gitu suka ngumpul bareng malam. Misalnya denger musik atau apa, itu salah satu cara kita buat bersenang-senang caranya kita gitu. Prihatin karena makanya, tapi ini juga jadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita mau melakukan apapun, apalagi soal pribadi, nggak usahlah kita bikin apa-apa gitu ya. Jadi ya pembelajaran juga buat kita semua. Sedih banget ya, nggak nyangka. Dari awal juga sebenarnya punya feeling kayaknya ini nggak mungkin sebenarnya kan. Tapi kemarin dari pihak polisian udah menjelaskan bahwa itu asli ya. Ya pasti sedih, gak nyangka, ada sedikit kekecewaan juga sih. Saling bertegur sapa di dunia maya, Giselle dan pria diduga Yukinobu rupanya sudah saling kenal sejak tahun 2011. Kini tersandung kasus video tak senonoh. Seperti apa Roy Marten, mantan mertua Giselle, menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah, ia lari ke Tuhan, bukan ke laki-laki lain. Penggalan peneguhan yang ramai beredar dengan foto Roy Marten dan putranya Gading Marten yang saling memeluk menggugah simpati publik. Pelukan erat seorang ayah yang memberi penguatan pada putranya dalam menghadapi masalah, itulah yang dilakukan setiap orang tua. Ya, kendati sudah bercerai dan tak bersama lagi, namun terungkapnya video syur mantan istri yang direkam saat masih hidup berdua dengan Gading jelas merupakan hal yang tak elok. Lantas apa tanggapan Roy Marten? Sebuah kata-kata Jawa aja, bahwa tidak hanya percintaan tapi apapun yang sudah pergi ya kita relakan. Apapun, pekerjaan kita, cinta kita, apapun yang sudah pergi nggak usah diingat lagi. Yang baru datang kita tunggu ya datang. Yang sudah ada kita syukuri. Setiap orang punya masa sisi gelap. Setiap orang punya sisi gelap. Memang ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap.
Pemirsa Intens Investigasi, sosok Gading Marten pun kini sedang jadi sorotan. Gading lebih banyak diam, bahkan tak pernah menjelek-jelekan Giselle dalam setiap kesempatan. Gading yang kerap pasang badan kini lebih memilih bungkam. Bahkan sejak kasus video syur bergulir, Gading mendadak sulit ditemui. Kendati jarang muncul pasca video mantan istri viral, namun simpati publik tercurahkan penuh untuk dirinya. Bahkan video kala Gading menyanyikan lagu Pergilah Kasih hingga air matanya menetes kembali jadi pembicaraan netizen. Lantas seperti apa dukungan seorang ayah untuk putra terkasihnya? Ketika dia menyanyi dan memilih lagu yang temanya barangkali mirip dengan apa yang dialami, jadi kata-katanya bisa persis seperti itu, ya, kehilangan dan melepaskan seseorang secara sengaja, dan itu tanda kutip itu memicu emosinya kembali dan membawa endapan tadi ke atas permukaan. Ini yang memicu, tadi saya bilang memicu menangis secara emosional. Gading baru kembali. Yang saya tahu Gading baru energinya baru sukacita, jadi ya biarkan Gading menjalani hidupnya yang baru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.